Horor. Lu mau bilang film semi kan? Iya pasti. Serem-seremnya kan. Serem buat orang tua pas nonton sama anaknya. Jadi gue jadi pocong tuh, dipocongin tuh terus pemain-pemain. Tiba-tiba ada pocong beneran kan? Hana Studio. Hana Studio. Hana Studio. Yo. Hana Studio. Bikin sudah Jakarta tuh gua kalau lama-lama kayak begini tuh tidak bisa kaya kalau customer kayak begini. Halo. Ini bagaimana janji jam berapa ini katanya jam 6 ini su kelewatan ini. Tidak boleh jam buang-buang waktu lah, ayolah. Jangan marah-marah dong sayang. Kan tidak maksudnya tidak bakal marah-marah tuh maksudnya kan ya halo. So di mana? Pokoknya cepat sudah. Iya ini udah di depan. Iyo, sapu jam berikut ada juga jadi. Masuk sudah. Iya. Kayak bikin tuh tidak bisa kaya ini. Padahal mindset sudah berubah bro. Ini baju juga percuma terjual tidak laku. Bagaimana? Jangan pakai alasan Jakarta macet. Sapunya pisang itu. Hah? Sapunya pisang. Kan sapu tempat. Masa mau pisang? Tidak boleh. Ayo aja. Mau bikin bagaimana? Di tipis-tipisin aja, cuman gue mau diwarnain sebenarnya. Berarti mau kasih warna dulu? Boleh. Tah. Duduk mana sini? Sudah. Kita telepon teman yang kasih warna ya. Halo. Aldi. Mau kasih warna rambut. Panggil aja langsung. Langsung di situ. Bisa pakai telepon. Bilang permisi. Terus kayak di Paranawe di Tekken. Hah? Pakai topeng. Hah? Patung, dia jadi patung. Pakai topeng. Patung. Kok boot Patung, denger bola. Iya, maksudnya dia kayak boot, maksudnya di game-game itu. Nah. Bot. Kalau boot buat telepon sama boot bisa. Dari mana tadi sampai terlambat? Tadi lagi habis ketemu teman-teman. Teman lama, teman baru? Teman baru. Sekarang memang orang lebih cari teman baru ya. Teman-teman lama kan kayak anjing. Kayak anjing. Iya tadi gue lagi habis. Kenapa sampai kayak maksudnya? Tapi kenapa begitu ya? Karena teman-teman lama tuh suka kayak anjing begitu. Nggak juga. Di saat tidak maksudnya kan di saat kadang kita susah, dulu tidak ada. Tapi giliran mereka susah, kita ada. Anjing beda berarti tuh. Anjing liar. Logan dong. Anjing liar. Bukan warna apa ini? Biru. Kenapa biru? Nggak apa-apa sih, pengen aja. Emang Bengan maunya apa? Bagaimana kalau kamu sih bikin perhelai warna beda-beda? Lama ya. Bisa, di hairnet tuh bisa semua. Nggak ada, udah biru aja ya. Bisa kak? Bisa kak? Kok bicara? Oh dia bisa patung. Sorry. Bot. Kamocil. Nah Kamocil pun nama asli sebenarnya siapa? Nama asli? Mau nomor KTP sekalian? Tidak, maksudnya Mocil ini nama asli atau nama? Mocil itu nama panggilan. Kenapa sampai dipanggil Mocil? Jadi gua pernah bukan pernah nongkrong. Cemilan kak? Enggak. Jadi dibalik jadi Mocil. Mocil itu singkatan kan? Kepanjangan dari Muhammad Kecil. Jadi nama gua tuh nama aslinya Muhammad Miftahur Rizki. Jadi kecil, singkatnya kecil. Enggak, karena gua nongkrong sama abang gua. Terus abang gua tuh dipanggil Mo. Besar. Mo aja. Mo tuh singkatan dari Muhammad. Nah, teman-temannya gua main tuh nongkrong bareng sama abang gua. Dipanggillah gua Mocil alias Mo Kecil. Berarti dari kecil abang? Enggak dari kecil, udah gede kayak lu gini. Itu berarti kira-kira umur berapa itu? 20, 21, 19 lah. Gua jadi nongkrong di kampus abang gua. Di mana? Di IKJ. Ikatan? Enggak ikatan dong, kan kalau kampus enggak ikatan, institusi. Kalau ikatan biasanya organisasi tuh, Gans.
Institut Kesenian Jakarta. Nah, dari nongkrong-nongkrong itu muncullah tuh nama Mocil. Tapi kenapa Kak? Cuma nongkrong tidak kuliah di situ? Enggak, Kenapa tidak mau? karena abang gue udah di situ. Terus kata abang gue juga janganlah gitu. Gue nggak ngerti sih. Waktu itu gue mau masuk sana sebenarnya, cuman sama abang gue dilarang. Terus bokap gue juga nggak ngelarang sih, cuman katanya cari yang lain lah. Tadi Kampus lain. akhirnya kuliah apa? Akhirnya gue kuliah di broadcast di Interstudi. Oh, Daerah Jakarta berarti itu Selatan. sekolah apa namanya? Penyiaran. Penyiaran. Makanya Kakak Mocil juga menyiar. Iya, sempat jadi penyiar radio Berapa gua. tahun? 6 bulan. Enggak, karena gua masuknya film dulu kan. Jadi pas gua main film, gua masih kuliah. Nah, di betul, main film. iya, pas di kampus tuh lagi ada pencarian penyiar baru gitu di radio swasta lah waktu itu. Gua ikutan. Jakarta Timur waktu itu. Jakarta Timur. Radionya udah nggak ada sekarang. Terus ya udah gua ikut. Oh, mungkin karena radio tidak langsung Kakak Mocil juga berhenti menyiar. Enggak. Karena gue akhirnya tidak bisa menjalani dua pekerjaan saat itu. Gue sebagai aktor main film gitu, terus harus siaran juga. Karena gue siaran pagi kan. Jadi Jam aktor malam 6 sampai jam 10. Nah kalau syuting bisa sampai pagi gitu. Jadi gue nggak kuat badan gue ternyata. Iya, apalagi Kakak Mocil film dulu kan memang film-film begadang semua tuh. Iya betul. Film horor. Tapi Kakak Mocil film tuh dulu sana tuh masih SD. Masih kecil. Film horor. Sebenarnya itu film horor tapi horor bagaimana ya? Horor apa? Lu mau bilang film semi kan? Iya emang film semi jatuhnya. Tapi itu rata-rata itu dari film tuh memang Era itu jadi di tahun sekitar 2009 sampai 2012 lah itu. Saat itu eranya lagi itu. Nah, gua terjebak lah, terjebak jatuhnya karena gua pikir sekali main udahlah cukup gitu. Ternyata tapi itu di situ kok muncul rambutnya. Iya. Afro. Masih afro, masih kayak lu lah. Ngagung. Iya, masih lebat. Sekarang Seperjalanan udah gugur rambut nih. tapi kira-kira bagaimana sampai Kakak Mocil mau ambil ikut main film itu? Maksudnya karena emang itu Kakak Mocil mau film-film horor atau karena dia punya yang enggak. itu maksudnya. Kesempatannya sebenarnya kan. Karena dulu saya nonton film-film itu bukan nonton dia setan-setan. Iya pasti. Nonton yang itunya kan. Yang bagian-bagian yang serem-seremnya kan. Serem buat orang tua pas nonton sama anaknya. Iya kan? Anaknya pasti ditutup tuh matanya. Jangan deh gitu. Film itu kayak film-film kayak gitu sekarang ya bagus lah udah nggak ada gitu. Gue juga nggak nyaranin waktu itu kalau gue habis main terus teman-teman gue lo habis Kakak Mocil belum nikah ya? Belum. Masih 2000. Kalau sudah nikah berarti RP-nya. Gimana? Kalau Kakak Mocil masih nikah, udah nikah, gue nggak akan pengen. Enggak sih. Gue tuh sebenarnya dari ditawarin 1-2 film-film yang seperti itu gue sebenarnya udah mau selesai. Tapi kesempatannya yang nggak bisa gitu. Karena tiba-tiba, ayolah bantuin lah temen nih, gue abis ini mau bikin PH-nya nggak bikin film gini lagi kok. Ini cuma yang pertama dan terakhir gitu. Tahu gitu Terus-terusan gak taunya. Gue juga tipikal anak yang nggak enakan kan. Nggak enakan ya udah gue terima, gue terima. Akhirnya banyak kan. Yang harusnya cuma 1-2. Ada kira-kira kalau dihitung-hitung ada berapa film begitu. Kalau film itu gue nggak ngitung sih kayaknya. Mungkin 5 ada kali, mungkin lebih kali dari 5. Tapi sukses lah ya film itu. Nggak tahu gue. Gue mau taunya dibayar aja udah. Saat itu ya. Karena kan gue abis dari situ Gans, gue tuh menghidupi diri gue sendiri akhirnya. Nah si film-film itu datang ketika kadang-kadang pas gue lagi nggak ada duit. Jadi memang... Iya, jadi gue bayar kuliah sendiri, gue udah nggak tinggal di rumah, gue ngekos gitu kan. Nah, film-film itu tawarannya datang ketika gue lagi nggak ada duit buat bayar kosan sama bayar kuliah. Jadi, ya udah akhirnya gue sikat, orang nggak ada tawaran lain. Setuju. Kecuali gue ditawarin, gitu sih. iya, kecuali gue ditawarin The Raid saat itu ya gue pasti gue ambil The Raid. Kalau ditawarin, kan nggak nyampe tuh penawarannya. Saya tidak bisa bayangkan Kakak Mocil main film The Raid. Ya paling ditembak langsung. Kakak Mocil ketemu yang pas dia adegan gini. Kok stop tiba-tiba.
Tapi Kakak Muncul terakhir main film kapan? Film gue yang tayang tahun lalu sih 2021. Masih aktor ya? 2020 ya? Iya, 2020. Film apa itu? Sudah tayang? Udah di Stro TV feature terakhir tuh. Kakak Muncul jadi apa? Jadi kebetulan itu karakternya jadi penjahat. Iya. Kakak Muncul jadi penjahat? Jadi bandar narkoba. Oh, tidak pantas. Ya memang akhirnya nggak pantas dari film itu buat mengelabui penonton. Lah gue spoiler dong. Tapi kan tayang. Oh udah tayang kan? Iya. Tayang kan aman berarti kita pun tidak di. Iya dari awal film tuh gue nggak kelihatan kalau gue bandar narkoba, gue nggak kelihatan kalau gue penjahatnya gitu. Nah di ending, oh ternyata gue gitu. Jadi kayak yang kamu oh baik. Plot twist gitu. Tapi kalau adegan yang paling susah, adegan paling susah macam Kakak Muncul acting macam menurut kamu ini peran ini kayaknya susah jalannya. Sebenarnya semuanya susah sih kan. Mungkin apa yang lu nonton gue berkomedi segala macem, gue tuh bisa ngelawak. Gue nggak bisa. Gue tuh nggak bisa ditaruh di panggung atau misalnya disuruh ngelawak ya stand up. Gue nggak bisa. Karena gue based on script. Gue tuh semua baca dari script. Nah paling gue tambahin dikit tuh Gans. Kalau misalnya lagi ngomong ini ntar gue tambahin dikit. Gue nggak bisa. Kamu sih kok adegan Pak yang selalu saya ingat deh kamu sih film itu adalah ngelihat cewek-cewek mandi kan. Iya. Dan itu kan juga susah Gans. Karena kan kalau di adegannya di syutinginnya kan cewek mandinya syuting sendiri. Oh, gitu. Sama kameramen sama sutradara. Ya gue nggak ngelihat cewek mandinya. Nah, iya dong. Tapi bisa. Jadi yang gue lihat ini ada satu film gue cerita ngeliatin dia mandi. Kamera dari bawah nih kayak dari sini. Iya. Yang gue lihat cuma tembok kamar mandi yang lumutan hijau. Terus gue suruh, ayo coba liatin ceweknya lagi mandi. Yang gue lihat itu lumut hijau, lu bayangin kan? Susah dong. Jadi harus bermain di situ gitu. Jadi semua peran yang gue mainin sebenarnya susah. Kalau misalnya nggak latihan dengan benar, workshop itu nggak ngikut, terus nggak pendalaman dari naskahnya nggak hafal. Berarti itu memang susah ya? Iya dong. Tapi apa? Berarti itu kalau orang memang mau acting apalagi untuk karakter film yang kayak gitu-gitu, berarti memang butuh mental pertama ya. Pasti. Mental, niat, kesabaran. Karena kalau ada adegan yang bersamaan, yang pas ada tidak kalau tidak salah kamu coba adegan yang nanti kamu kayak bayangkan cuma dengan cewek tapi ujungnya nih pocong tuh. Ada ya? Gue lupa tuh. Ada, saya pernah lihat. Lupa. Mungkin. Gue tuh nggak, jujur ya, gue bukannya apa, gue nggak ingat sama film-film gue yang horor. Sampai ada anak-anak kecil tuh manggil gue, ini anak-anak kecil kenapa manggil, setiap gue lewat manggil nama apa gitu gue. Gue nggak sadar gue yang dipanggil, ternyata itu nama peran gue kan di film. Karena gue nggak ingat tuh, udah lama juga kan. Gitu. Dari masa kamu kecil bu, main film kayak, misalnya kan kamu tuh bikin rambut gitu. Ada tidak kayak kamu tuh rasa ini kayaknya satu model rambut paling jelek selama saya hidup sampai sekarang. Pernah kan tidak merasa begitu? Enggak sih buat gua kalau misalnya kalau dari film ngebutuhin rambutnya mau diapain gua ngikutin. Begitu. Biar sekalipun tuh model rambut kayak ini bukan. Enggak, gua ngikutin apa maunya. Dibotakin tuh. Mau gua. Makanya kan gua banyak orang bilang kok lu udah nggak keribu lagi sih, kan lu karakternya kayak gitu. Nah gua melakukan berani untuk motong samping segala macem buat gua dapat peran-peran yang berbeda gitu. Jadi nggak identik gua tuh harus keriting terus gitu. Gua ngebuka kesempatan gua dari pikiran gua ya untuk dapat peran-peran lain. Ya udah gua berani dipotong samping atau tiba-tiba pendek banget. Soalnya kalau sekarang kasih warna biru ini karena ada. Iya, gue lagi persiapan. Kalau horor itu lagi. Thriller. Oh, bunuh-bunuh. Iya. Bukan horor. Berarti tapi thriller sama horor tuh sama. Thriller kalau horor kan biasanya apa namanya? Identik sama setan-setan, ya kan pocong keluar atau apa. Nah, kalau thriller tuh lebih kayak bukan ancaman sih, kayak ada pembunuhan, iya kayak gitu-gitu tuh. Ya nanti googling aja deh. Takutnya gue salah juga kan. Deskripsiinnya gitu. Betul sabar ingat. Kalau selama kamu tuh dia syuting yang film begitu-begitu, yang setan-setan dulu tuh kan sampai ke hutan-hutan.
apakah hutan-hutan itu masih dekat kota atau memang Masih, hutan? itu masih daerah Cibubur. Tapi pernah ketemu begitu-begitu kan tidak? Enggak. Maksudnya kamu jadi kesurupan hantu duduk begitu. Ini sih gue lagi kesurupan. Tidak, maksudnya pernah alami ya gitu kan tidak? Tapi lingkungannya pernah. Tiba-tiba gue lagi syuting, ada judul filmnya gue masih ingat tuh, Pocong Juga Pocong. Itu dari bukunya siapa ya, lupa gue. Jadi gue jadi pocong tuh, dipocongin tuh, terus pemain lagi pocong. Tiba-tiba di kuburan gue syutingnya. Tiba-tiba ada pocong beneran kan katanya. Nongol, iya. Terus yang kamera dia salah syuting, berarti tidak syuting aku. Enggak, jadi kayak pocong lagi pada ngumpul. Nah katanya ada pocong beneran salah satu di situ yang bisa ngelihat gitu. Gue sih nggak pernah ngalamin ya, dari yang tadi gue bilang 5 atau berapa film horor gue nggak pernah. Alhamdulillah gue nggak pernah ngalamin. Cuman orang sekitar gue sering. Iya. Kayak kakak Mucil apa mengalami atmosfer? Enggak, gue nggak sensitif ya. Enggak, paling cuman tiba-tiba kata orang, tadi lampu jatuh tuh. Lampu jatuh. Padahal udah diikat kenceng. Langsung gedubrak aja. Tapi kalau pas syuting ada yang kerasukan begitu tidak? Ada. Kerasukan apa begitu? Yes. Yang sama macam TV3 tidak? Nah, gue nggak pernah ngeliatin tuh kalau orang kesurupan tuh, gue nggak pernah deket-deket. Gue takut abis dia keluar masuk ke gue. Iya, gue masih parno juga tuh. Gue selalu nanya, ini kalau misalnya dia keluar nih, setan nih, cabut, masuk gak sih ke kita? Makanya gue nggak pernah berani deket-deket tuh, paling cuma ngeliat, oh lagi kesurupan. Tapi setidaknya ada lihat lah ya. Iya. Kalau kayak macam di rumah begitu? Enggak. Karena kan rame, Gans. Karena kan syutingnya rame. Karena kan biasa nonton yang itu, yang di YouTube kayak orang main ke tempat. Oh, kalau itu kan beda kan. Itu kan dia ekspedisi ya. Nyari ini, emang nyari. Kalau gua kan syuting. Semua rekaan. Terusnya seharusnya kan, iya sih. Soalnya kan di sini nih. Di sini kan setan waktu pertama ini buka, setan banyak sekali. Terus kemana sekarang? Anak-anak kecil semua. Nah? Ya karena tuyul maksudnya? Bukan tuyul, anak kecil kayak mungkin orang tinggal di sini tuh. Oh. Jadi sekarang semua ya karena surame tempat usaha jalan, jadi. Tapi saya pernah rasain itu. Pernah lihat begitu. Sabar. Kakak bibir kering. Enggak usah. Mau ciuman aja nggak? Sabar, cari rasa yang itu. Habis minum terus ciuman. Mau apel atau? Ya udah, boleh. Apel atau lemon? Yang mana? Lemon juga boleh. Lemon. Lemon itu. Nah. Iya. Ini minuman enak. Iya. Minuman ini minuman buah. Buah ini banyak rasa. Logan, tahan dulu. Tidak, maksudnya Kang Mojo betul tidak ini macam setan gitu. Bersyukurnya sih enggak sih, Gans, gue enggak pernah ngalamin. Cuman mungkin ketempelan iya. Ketempelan tuh. Oh, diikutin. Gitu. Iya, cuman itu dari orang juga yang ngasih tahu, Cil, kayak lu ketempelan ya. Yang tiba-tiba, iya, yang tiba-tiba badan gua nggak enak, demam kayak gitu. Terus kayak lu ketempelan deh. Kamu masih percaya gitu kan sih? Ya percaya, cuman percaya aja. Sekilas gitu aja kan, ya udah, emang ada gitu. Sekali doang. Apa? Sekali doang. Ketindisan? Oh, kemarin gua baru ketindisan ya. Oh iya. Misteri gua. Loh, ketindisan dong. Tidak, maksudnya kan dia konsep. Hei, halo. Ya, pernah. Cuman nggak syuting tuh. Lagi nongkrong gua di kampus. Terus gua tidur tuh maghrib. Yang lain pada makan malam di taman di belakang kampus gua tuh, di Panglima Polim situ Wijaya. Gua tiduran tuh, tiba-tiba nggak bisa bangun kan gua. Sampai teriak, Itu cikumunya apa? Enggak dong, itu kan sakit namanya cikumunya. Kayak ini Kakak Mocil. Kan dari tadi bisa membayangkan apakah Kakak Mocil kasih warna rambut ini yang pertama kali atau bukan? Ini kayak udah yang ke 3 kali ya? 3 kali kayaknya. Pertama kali gua pink. Terus kedua gua buat syuting waktu itu
di Paris, kuning. Tapi ke Paris gitu. Oh iya? Main itu film pocong-pocong. Enggak dong. Ke Paris, yang film di Paris sudah tayang nggak belum? Udah. Sudah. Itu tayang di Disney Hotstar. Anak Garuda judulnya. Keren. Kakak Mocil jadi apa itu? Itu gue jadi ceritanya jadi tour guide gitu. Jadi ada anak-anak dari Indonesia ke Eropa, ke Perancis gitu kan. Nah, gue jadi tour guide-nya. Gue warnain juga tuh di sini, waktu itu warna kuning. Tapi waktu itu kayaknya warnanya saya tidak ada KP. Hah? Saya tidak ada KP. Apa tuh? Saya tidak ada, saya ada tidak. Ada nggak tuh dia, bot? Tidak ada. Ada kayaknya. Saya sudah lupa. Ya lupa lu tuh. 2019 itu kan. Oh, saya belum di sini itu. Nah yang ini rencananya karena syuting filmnya itu gue jadi YouTuber gitu. Oh. Mm-mm. Tapi kalau bilang jadi YouTuber kan memang sekarang maksudnya Kakak Mocil lagi begini tuh. Betul. Maksudnya dari horor terus sekarang jadi pengamat sepak bola. Enggak, itu karena praktis sih. Karena YouTube-nya praktis. Gue tinggal download, terus gue edit dikit gitu kan. Gue kasih efek-efek. Ya udah, karena gue juga suka bola kan, suka nonton bola. Tim favorit? Chelsea. Kenapa, ada masalah? Iya. Bagus, Chelsea bagus. Kemarin Chelsea menang 7-0. Oh iya dong. Saya kalah 5-0. Oh, Bapak Manchester United. Manchester United, Madura United, Iya. Manado United. Kalau lu mau formulir Chelsea, kasih tau gue aja. Nanti gue kasih. Kalau mau. Tidak, saya MU sejati. Maksudnya sejauh ini kakak Mocil pantau bola bagaimana? Iya, gue selalu ngikutin. Lumayan ngikutin. Ya paling nonton Liga highlight. Indonesia ikut tidak? Ah, enggak. Kakak Mocil harus ikut Liga Indonesia. Liga 2 lagi seru. Aduh. Liga 1 juga seru. Berantem mulu isinya, Gans. Tapi harus ikut, namanya kan pengamat sepak bola. Bukan Harus- pengamat sih, gua penikmat. Tapi maksudnya setidaknya kan Kakak Mocil langsung mengamati begitu. Ah, Jadi harus memang Kakak Mocil juga ikutin. Maksudnya kan Kakak Mocil lihat apa namanya? Liga luar toh. Kakak Mocil. Ya Kakak Mocil juga harus maksudnya lihat yang negeri punya juga. Iya tahu. Gua Pemain Indonesia Kakak Mocil tahu siapa? Nah. Oci Putirai. Ya, si dia mah pelatih kita, legenda kita. Aris Sindarto. Aja. Lu mau yang mana, yang baru? Iya. Yang baru Bagus Bagas ya. Evan Dimas. Iya kan? Kalau klub Indonesia Kakak Mocil tahu? Ya PSM, Persib, Persija, Persebaya, Berarti Persipura, Persipura. Gue tuh waktu kecil nonton PSM di GBK lawan Persija. Final bukan? Bukan, belum final tuh kalau nggak salah. Apa final ya, gue lupa. Masih Liga Dunhill kalau nggak salah. Oh, Liga Dunhill itu berarti masih 2000-an 9. awal. Ya, di bawah. Masuk 2000 awal 2007. ya. Tapi berarti setidaknya Kang Mocil ikut perkembangan Ya, dah ya. Liga Dunhill ada. Dunhill dong. Lu kurang gak gaul lu. Dunhill, Danon beda. Danon itu di bawah umur, usia anak-anak di bawah. Tapi berarti setidaknya Kang Mocil ada ikut perkembangan. Oh iya. Liga Indonesia lah ya. Berarti kalau menurut Kang Mocil pandangan tentang perfilman Indonesia bagaimana? Dari bola ke film ya, Gans. Pertanyaannya nyambung banget tuh. Nyambung tentang pandangan Iya. pokoknya. Ya film Indonesia lagi bagus-bagusnya kemarin sebelum pandemi. Iya. Aktor-aktor juga Lagi tumbuh dan berkembang dengan sangat baik sih sebenarnya. Cuman pas kena pandemi ini ya cukup ngerasa babak belur juga gue sebagai maksudnya pemain. Kan berarti maksudnya film ini kan banyak sudah pendengar sampai di luar tuh, terutama di aktor-aktor. Kayak siapa? Rico. Kok Rico? Iko Wais. Kenapa jadi Rico? Iko Wais, terus Mad Dog, terus Yayan Ruhian, Taslim, Jo Taslim, terus Cecep Abdurrahman. Itu Cecep Abdurrahman. Iya, Cecep Abdurrahman bukan sih? Itu bukan pemain bola ya? Bukan dong. Ada Kang Cecep, Kang Yayan. Ada pemain film, iya benar. Benar. Tidak sama tadi sama Atep kali itu maksud lo. Iya, Atep. Persib, Betul. Lord Atep. Tapi itu setidaknya maksudnya berarti Indonesia film tuh maju sekali sampai aktornya pun
ada di film apa? Fast Furious. Terus Fast and Furious. yang film apa? Yang terbaru nih Iko. Dragon Ball itu. Enggak, terbaru nih Bukan Iko. Dragon Ball. Apa bukan Dragon Ball? Mortal Kombat. Iya, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Kok Dragon Ball jauh? Mortal Kombat. Pala lu kekencengan itu pakai itu tuh. Jadinya otak lu nggak lancar. Mortal Kombat jauh. Sama Dragon Ball. Mortal Kombat. Itu siapa? Mad Dog. Yang Mad Dog. Siapa? Jota Taslim dong ya? Iya. Oh, Mad Dog di John Wick. Iya. John Wick 3. Iya. Wih, keren film favorit gue. Setelah ada orang Indo. Ya, Iko kan ada di 22 Miles juga. Iko juga. Yang terbaru ada di mana? Yang terbaru nih Iko di Expendables tuh. Expendable. Tuh. Yang keempat. Expendable itu film, yang ada film Sylvester kartun, kan? Stallone enggak dong. Itu Despicable Me. Gue boleh nunjuk dia gak sih? Hah? Despicable Me itu. Tidak. Iya kan? Iya. Kita gue jadi Minion nih. Tidak, maksudnya di apa film? Di Expendable. Di Expendable. Itu ada Sylvester Tidak, itu Stallone. film bagaimana? Film action. Yang ada. Yang dia pemeran yang waktu itu ini kan jadi. Yang ada Rocky Putirai. Rocky Balboa. Rocky Putirai kan main bola. Nah, fruity dulu dong. Sabar ya teman-teman. Film apa tadi? Lu mau yang mana? Yang Minion apa yang Iko Uwais? Bukan ya, Iko Uwais. Di Expendable. Di Expendable. Itu ada siapa-siapa orang Indonesia main? Iko doang. Iko baru rilis. Baru rilis. Nah, maksudnya belum syuting. Baru di media-media baru ngangkat nih Iko Uwais main di film itu. Tuh isinya pemain-pemain kelas A di Hollywood juga ada Jason Statham, Sylvester Stallone. Ada siapa lagi dah? Banyak ya? Dominic Toretto. Semua pemain kayak Rambo gitu-gitu kan? Dominic Toretto. Belum. Van Damme. Ada Van Damme kan? Jackie Chan. Jet Li. Jackie Chan tidak. Jackie Chan lagi main judi kayak di Macau. Arnold Schwarzenegger. Arnold. Arnold ada kan? Arnold Schwarzenegger Expendable kan? Deadpool. Enggak. Lu mau masukin Spider-Man sekarang? Beda film kan? Tidak, tapi memang berarti pemeran Indonesia, aktor-aktor Indonesia tuh maksudnya khusus untuk yang aksi-aksi tuh memang mulai dilirik ya. Iya, apalagi karena memang film pencak silat dari Iya. Indonesia tuh mungkin karena daya tarik itu. Tapi kira-kira kakak mungkin film Indonesia mampu gitu, maksudnya berarti mampu bersaing di. Udah, karena kalau lu mau tahu ada satu film yang menang festival cukup bergengsi, ada namanya Locarno Festival tuh. Locarno Festival. Dia menang penghargaan besarnya tuh. Gua nggak tahu penghargaan tertinggi atau apanya. Itu Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas. Itu film itu tuh. Tapi kalau kakak Mucil, kalau saya main film saya cocok jadi apa begitu? Kan misalnya kan saya lihat kakak Mucil mungkin ada sempat menyutradarai film itu. Kalau saya karakter misalnya bisa jadi apa begitu? Siapa tahu ada lah kakak Mucil film selip saya sedikit lah, biar cuman lewat satu jam lagi punya 1 menit begitu. Cocok kan tidak? Tergantung karakter sih kan. Kalau makanya saya tanya karakter. Lu dari lu pribadi berkomedi mau? Bisa. Iya. Menurut gue lu pasti di komedi menurut gue. Secara karakter gitu kan. Kalau macam dari timur gitu kan. Jadi orang jahat begitu cocok kan? Jangan jadi orang jahat lah. Iya. Sebenarnya kan besok film-film di Indonesia kan begitu. Orang timur kalau bukan. Iya. Tapi enggak kok sekarang. Ada drama juga ada. Kalau komedi. Kalau saya jadi peran utama begitu. Bisa cocok. Tergantung ada film kebutuhannya sih menurut gua. Karena based on. Gitu. Mau aja gua kalau ada yang mau bikinin. Pemeran pembantu begitu. Enggak lah, pemeran utama aja langsung. Sama ya? Iya dong. Lah, dari hidup lu dari
pindah ke sini jadi apa tukang cukur hip hop terus ini kan menarik buat diangkat sebenarnya. Bisa? Iya. Menarik buat diangkat menurut gue kisah perjalanan hidup lo gitu. Kalau kan. macam bikin Dilan dari Papua begitu bisa katanya. Kita tinggal cari Mileanya berarti ya. Milea ganti nama tuh jadi siapa tuh Milea? Jadi Marta. Ah, Marta. Tapi Kakak Macil, maksudnya kan Kakak Macil sudah di industri film apa ya, boleh dibilang lama lah. Tuh maksudnya orang lama lah. Itu kira-kira dengan banyaknya aktor-aktor baru yang sekarang ada ini dan industri film semakin di sini, Kakak Macil ku harapan maksudnya untuk film ke depan ataupun juga mungkin kan ya sekarang ada yang produksi film besar tapi buat orang-orang yang produksi film-film kayak itu film-film lokal atau daerah-daerah gitu. Itu Kakak Macil ku harapan kira-kira ada atau tidak? Maksudnya bukan harapan sih tapi kayak mimpi untuk industri film di tanah air ini begitu. Ya semakin besar lagi ya, terutama penonton semakin percaya bahwa kita tuh film Indonesia ya bagus secara kualitas, secara isi gitu loh. Harapan gue sih gitu. Ya jadi apa tuan rumah di negeri sendiri gitu. Karena kan persaingan ketika film sebelum pandemi ya, ketika film Indonesia udah jadi segala macam masuk bioskop, penontonnya sedikit, cuma berapa hari doang tuh Gans. Iya. Kalah sama film-film dari luar negeri yang bisa ditahan sama bioskop, yang sepengetahuan gue bisa ditahan bioskop tuh agak lama gitu. Nah kalau film Indonesia ketika sehari 2 hari penontonnya sedikit langsung diturunin Gans. Jadi menurut obrolan gue dan teman-teman gue ya, secara ini aja ya masih kurang adil, bukan kurang adil sih, ya itulah ya kurang adil dari segi misalnya dari pemilik bioskopnya main langsung turunin gitu. Ya cuman kan hitungan bisnis juga tuh kan. Dan lu nggak ada penonton, AC gua nyala, ini gua nyala. Nah, berarti kan mungkin masyarakat Indonesianya kita nih, lu kan juga penonton kan, lu juga penonton gitu. Robot ini penonton gitu. Berarti harapan mungkin belum percaya juga sama kualitas film Indonesia atau ya karena bikinnya itu lagi. Sebenarnya kalau bikin lagi itu lagi enggak. Banyak variasi film yang udah dibuat. Mau drama, mau komedi, mau horor gitu kan. Semuanya udah bagus-bagus terutama sebelum pandemi kemarin gitu. Jadi ya mudah-mudahan si pelaku industri film gitu kan, yang pemain kayak gua, penontonnya bisa semua percaya sama, yuk kita bisa bikin yang bagus, kita bisa ngedatengin apa devisa negara juga kan sebenarnya gitu. Berarti untuk pelakunya juga berarti lebih bikin ada isi lah ya maksudnya. Enggak juga. Iya, isi mah udah pasti dibikin. Udah banyak film yang berisi yang bagus segala macam. Nah, cuman pas ditayangin, loh kok penontonnya nggak ada gitu. Berarti kan mungkin kurang percaya dari penonton. Gitu. Anjir, serius banget gua. Iya. Tidak, tapi ini memang betul, ini sesuatu yang bagus untuk negara ini gini. Kadang begitu dia punya apa namanya teman-teman? Dia punya pelaku bikin tapi kita malah lebih pilih untuk support yang luar. Padahal orang selalu berkuar-kuar, ayo bikin bangga negara ini. Tapi giliran pelaku-pelaku yang coba bikin bangga negara, kalian langsung bikin, ini bagus film luar. Begitu. Bahkan tiru ini. Bahkan di pelakunya sendiri kadang-kadang tuh, misalnya nih, lu bikin film, gua lagi nggak bikin, gua terus nonton, filmnya jelek. Iya. Bahkan begitu kadang-kadang kan. Iya. Terus kan sekarang Indonesia lagi tiru itu tuh, ada bikin film itu yang ceng-cengan. Apa tuh? Ada film itu. Film ceng-cengan. Nggak tahu lagi gua. Yang itu, yang film apa? Squid Game. Squid Game. Yo. Oh, ada sinetron yang niru Squid Game maksud lo. Batuk. Di Fruity aja. Masuk. Tidak, maksudnya lain kali juga buat film-film Indonesia kurang-kurangin begitu lah sebenarnya. Iya. Ya itulah ya, gue juga nggak ngerti sih. Kenapa tiba-tiba lu bikin gitu juga gitu. Terus kayak begitu-begitu yang bikin orang sebenarnya makin malas. Akhirnya malas nonton film-film Indonesia tuh. Tapi ya mungkin di musik juga gitu kali, enggak? Iya. Iya kan? Begitu. Ketika
Iya maksud gua industrinya sama kan kita kan Ya, samanya di hiburan industri kan. bikin Di musik juga ada gap-gapan betul, kan. Betul. Tapi itu yang bikin apa di negara ini semua pasti kayak begitu. Giliran ada yang bagus, ya kan? Yang ini turunin, nanti yang muncul bagus, bukannya saling support malah lebih di turunin lagi begitu. Tapi ya terima kasih Kakak Mocil ya. Iya. Maksudnya dari obrolan ini saya akhirnya jadi tahu sedikit tentang Kakak Mocil dan sebenarnya saya juga tidak tahu begitu. Iya. Kita kan juga baru kenal kan. Iya betul. Jadi semoga Kakak Mocil sukses dengan Kakak Mocil pu film dan Kakak Mocil punya sukses dengan Kakak Mocil perambutnya juga. Dan pues sukses lah ya. Saya tidak tahu closing bagaimana. Selalu pada nama acara. Nama acara tidak ada tak? Ngobrol ya. Jadi wah Kakak Mocil terima kasih banyak ya. Maksudnya lain kali jangan terlambat lagi. Iya. Karena sekarang saya harus Enggak, jamnya mana itu? Hah? Jamnya mana? Saya harus ke sebelah lagi karena sapu tamu so ada lagi. Ini sapu tamu telepon nih jadi saya. Ini Kakak Mocil yang robot. Ya. Oke. Nanti baru tong ngobras lagi ya. Siap. Kakak Mocil terima kasih banyak. Semoga dari Kakak Mocil nih terinspirasi ya. Amin. Orang-orang ya. Halo. Diangkat dulu dong. Yo, belum angkat. Iya. Ya. Yuk. Halo. Oke, see you on Ngobras berikutnya. Bye-bye.